Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Dai Yongka atau bab 4, yakni seputar etika pada telepon dalam bahasa Jepang. Nah, minasan bisa buka bab 4 ini pada buku paket minasan masing-masing. Nah, setelah dibuka, di sini terdapat peta konsep, kompetensi inti, tujuan pembelajaran, fokus dan juga targetnya. Silakan minasan baca sebelumnya ya untuk awalan. Nah, setelah selesai dibaca, baru minasan boleh buka halaman 44 pada buku paket, yakni berkenalan dan bertukar telepon dalam bahasa Jepang. Jadi ketika kalian bertemu dengan seseorang itu lalu bertukar telepon, maka kalimat yang harus digunakan adalah yang ini. Ada contoh kalimat antara si A dengan si B. Nah, namun di sini singkatnya Sensei sudah membuat rinciannya, yakni ada percakapan, ada kalimat tanya ya dengan kalimat positif. Oke, kita bahas dulu yang kalimat tanya. Kalimat tanya ini dalam bahasa Jepang ada anata no keitai denwa bango wa nanbang desu ka? Oke, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Ada kata anata. Ya. Anata ini artinya adalah kamu. Saya tulis di bawah sebelah sini ya. Anata artinya adalah kamu. Lalu kata kunci yang utama yang terdapat pada pola kalimat ini adalah yang mana minasan? Ya, betul. Kata kuncinya silakan kalian tandai di buku catatannya masing-masing. Kata kuncinya yakni ada keitai, denwa, dari keitai, denwa, bango wa nanbang desu ka? Kata kunci sampai situ ya. Nah, kita bahas satu-satu. Ada anata itu artinya kamu. Lalu yang kedua ada keitai denwa. Keitai denwa artinya handphone atau HP. Yang ketiga ada bangun. Itu artinya apa? Ada yang tahu? Nomor telepon. Nanbang itu adalah kata tanya yang digunakan. Nanbang berapa? Desu ka? Adalah dipakai untuk kata tanya. Nah, jadi pada kalimat ini kita sudah membedah satu persatu artian katanya. Mulai dari anata artinya kamu, keitai denwa handphone, bango nomor telepon, nanbang berapa, dan desu ka dalam bahasa Jepang itu biasa digunakan untuk menanyakan suatu di akhir kalimat. Ya, jadi di akhir kalimat dalam bahasa Jepang itu selalu diakhiri dengan kata desu ka. Seperti itu. Lalu, Sensei ada partikel apa saja yang terdapat pada kalimat ini? Nah, jadi pada kalimat ini ada partikel no. Nah, yang Sensei kasih tanda bulat ini adalah partikel no, dan yang kedua ada wa. Ya, partikel itu dalam bahasa Indonesia artinya kata penghubung. Lalu kalau ada wa ini dia untuk menandakan dengan subjek. Lalu no ini untuk menyatakan kepemilikan. Nah, jadi untuk kalimat tanyanya sudah kita bedah ya minasang ya.
arti dari setiap katanya sudah kita bedah, lalu penggunaan partikel juga sudah kita bedah. Lalu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menerjemahkannya. Bagaimana ketika kita akan menerjemahkan bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia? Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari dulu partikel wa-nya. Oke, di sini sudah ketemu ya, ada partikel wa. Ada partikel wa di sini. Lalu setelah wa, berarti yang harus pertama kali terjemahkan adalah kata atau kalimat yang ada di depan wa, yakni ketai den wa bango. Kira-kira yang pertama kali yang mana nih? Betul, bango dulu ya minasang. Yang bango dulu. Jadi bango yang pertama. Lalu yang kedua di depan bango, yakni ada ketai den wa. Yang kedua, yang ketiga ada anata. Ya. Ada anata. Yang keempat nanbang. Yang kelima baru deska. Nah, kalau ada kata deska berarti dia yang diterjemahkan di akhir ya. Di akhir itu adalah deska. Jadi mari kita terjemahkan. Bango. Bango artinya nomor telepon. Yang kedua, ketai den wa HP. Jadi nomor telepon kamu berapa? Nah, ditutup dengan kata deska. Ya, minasang, sekali lagi sensei ulangi, ketika akan menerjemahkan dalam bahasa Jepang, yang harus pertama kali kalian lakukan yakni mencari dulu partikel wa-nya. Setelah ketemu partikel wa, maka kata di depan partikel wa ada di yang pertama. Lalu lari ke depan. Setelah mentok, lalu cari kata tanyanya, dan yang terakhir deska. Oke, kalau kalian ketemu kata deska, berarti dia adalah urutan yang terakhir yang harus diterjemahkan. Oke, cukup paham minasan sampai sini? Jika ada pertanyaan, boleh disimpan dulu, di-keep. Nanti bisa diajukan ketika sesi tanya jawab pada Zoom meeting selanjutnya. Oke, kita lanjut pada kalimat positif atau jawaban dari pertanyaan yang di atas. Di sini kan artinya pertanyaannya, nomor telepon kamu berapa? Ya. Lalu dia menjawab, dalam bicara menjawab, watashi no ketai den wa bango wa 08577 Lalu untuk menjawab kalimat di atas, ayat ini ada watashi no ketai den wa bango wa 085 no 779 no 338 no 367 desu. Nah, silakan ditandai di buku catatan masing-masing. Nah, di sini ada kata kunci no. Nah, no ini masih partikel ya, seperti yang di atas tadi. Ini untuk menunjukkan adanya kepemilikan. Nah, lalu selanjutnya pada bahasa Jepang, ketika kalian ingin menyatakan nomor telepon itu ada no. Maksudnya gimana? Oke, kita bedah terlebih dahulu. Ini ada kata watashi. Watashi ini artinya saya, ketai den wa handphone, bango nomor telepon, wa itu kan artinya partikel yang menunjukkan adanya subjek, 0. Angka berapa 0? Betul, 0, 8, lalu ada go, 5, nana 7, nana lagi 7, q 9, sang 3, sang lagi 3, lalu 8, hachi, ada sang 3, 6, 7. Oke, saya tulis di bawah ya, berarti nomor teleponnya 085 no. No itu artinya strip, nana 7, 9,
0 lagi strip, 3, 3, 8, strip, 3, 6, 7. Nah, jadi ketika kalian akan menyebutkan nomor telepon dalam bahasa Jepang itu dia disebutkan per 3 digit. Jadi setelah 3 digit angka harus pakai strip. Jadi 3 digit angka disebutkan strip, 3 digit angka disebutkan strip. Begitupun sampai selesai. Nah, si strip ini dalam bahasa Jepang adalah no. Gitu. Jadi, kata kunci yang kedua pada bab 4 ini ketika akan menyebutkan nomor telepon dalam bahasa Jepang itu harus per 3 digit. Per 3 digit lalu menggunakan strip. Strip ini dalam bahasa Jepangnya no. Ya, minasang. Jadi, ada watashi no ketai wa bango wa 085 no 779 no 338 no 367 desu. Artinya, mana yang pertama kali terjemahkan minasang? Betul. Cari dulu wa-nya. Berarti yang pertama ada bango nomor handphone saya 085 strip 77 9 strip 33 8 strip 367. Oke, sampai situ cukup paham minasang? Untuk bab 4 cukup sampai di sini pola kalimatnya. Jika ada yang mau ditanyakan bisa di-keep dulu sekarang dan bisa diajukan ketika saat Zoom meeting nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.